Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Selamat pagi anak-anak. Ya. Bagaimana puasanya hari ini? Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya. Ya, untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang sunnah-sunnah dalam puasa Ramadan. Ya. Apa saja amalan-amalan sunnah pada bulan Ramadan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Amalan sunnah pada bulan Ramadan. Sholat tarawih. Ya. Sholat tarawih, terus apa lagi? Tadarus Al-Quran, itu juga amalan-amalan sunnah dalam bulan Ramadan. Ya. Nah, pada bulan Ramadan kita diwajibkan untuk apa aja? Berpuasa. Ya. Kita diwajibkan berpuasa. Dalam berpuasa kita harus melaksanakannya dengan hati yang ikhlas, ya, dengan hati yang tulus, yang ikhlas. Karena dengan hati yang ikhlas puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ibarat tanah, itu tanah yang subur. Kalau hati kita dalam melaksanakan puasa dengan ikhlas seperti tanah yang subur, dikasih benih, ditanami, maka tanamannya juga akan subur, hasilnya akan melimpah. Begitu juga amalan-amalan kita dalam puasa dalam bulan Ramadan. Seperti sholat tarawih. Kalau kita melaksanakan sholat tarawih dengan hati yang ikhlas, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yakni apa? Amalan-amalan sunnah dalam bulan Ramadan. Apa tadi? Setelah sholat tarawih apa? Tadarus Al-Quran. Ya, tadarus Al-Quran. Nah, Allah akan melipat gandakan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Berapa kali lipat? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Allah akan melipat gandakan bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan, yakni dilipat gandakan sebanyak 10 kali kebaikan. Jadi setiap huruf yang kita baca akan dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 10 kali. Kalau kita membaca satu hari setengah juz, sudah berapa huruf itu? Pahalanya sudah berapa kali kebaikan? Banyak, ya. Makanya kita harus bersemangat dalam tadarus Al-Quran. Terus sunnah-sunnah, amalan-amalan sunnah yang lainnya, yakni bersodakoh. Afdhalus shadaqatu fi Ramadan. Jadi sodakoh yang paling utama yakni di bulan Ramadan. Mengapa kok begitu? Karena Allah juga melipat gandakan pahala bagi orang yang
bersedekah. Dilipat gandakan berapa ratus kebaikan? Ada yang tahu? 700 kebaikan. Ya. Satu kebaikan ibaratnya itu satu benih sampean tanam, maka benih tersebut akan tumbuh dan bercabang menjadi 7 cabang. Setiap cabang akan berbuah 100 buah. Setiap cabang akan berbuah 100 buah. Kalau kali 7 cabang tersebut berarti pahalanya berapa? 100 kali 7 700 kebaikan. Itu kalau satu kali sedekah. Kalau setiap hari sedekah berapa, Pak? Ya tinggal mengalikan 700 kali berapa kali sedekah sampean? Itu pahalanya orang yang bersedekah di dalam bulan Ramadan. Makanya mumpung ini bulan Ramadan, ayo kita bersemangat dalam melaksanakan amalan-amalan sunnah dalam bulan Ramadan. Ya. Mumpung Allah mengobral pahala kepada kita semua, diobral. Ya. Maka kita jangan sampai menyia-nyiakan pahala yang diberikan kepada Allah kepada kita. Ya. Anak-anakku semua yang saya cintai, selanjutnya amalan-amalan di bulan Ramadan yang paling penting, yakni apa? Yang paling pokok, berpuasa. Bahkan itu wajib, amalan yang wajib, ya, berpuasa. Ya. Semuanya puasa sampai maghrib. Alhamdulillah semuanya berpuasa sampai maghrib. Ya. Anak-anakku semua yang saya cintai, ya. Dalam tadarus Al-Quran itu sebaiknya dilakukan dengan berjamaah, bareng-bareng. Karena apa? Tujuan dari tadarus Al-Quran yakni saling belajar. Kalau kita melaksanakan dengan berjamaah, dengan orang banyak, saling menyimak, maka ketika kita membaca, kalau ada yang salah, ada yang keliru, pas ada yang membenarkan. Karena tujuan dari tadarus Al-Quran sendiri yakni saling belajar. Ya. Bagaimana Pak kalau tidak ada temannya sendirian? Boleh apa tidak? Boleh. Ya. Kita membacanya dengan hati-hati, baik tajwidnya, terus makhrajnya kita harus teliti, panjang pendeknya, ya. Agar ketika membaca Al-Quran kita membacanya dengan benar. Kalau kita membacanya benar, maka kita akan mendapat pahala. Kalau membacanya salah, bagaimana? Mendapat dosa. Jadi kalau membaca Al-Quran dengan benar sama Allah diberi pahala. Kalau bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Tetapi kalau kita membacanya salah, akan mendapat dosa.
Makanya kita harus semangat dalam belajar Al-Quran. Jangan sampai kita dalam membaca Al-Quran itu salah, membacanya salah, terus tidak mau belajar, disuruh pergi ke TPA, sampean ke TPA, TPG, ya, sampean kon ngaji ning TPG, sampean gak gelem. Mabuk aku wis gede, izin koncoku cilik-cilik, tak boleh begitu. Jadi kita dalam belajar tidak mengenal usia. Wis mbah boleh belajar, boleh. Wajib belajar. Ya. Ya. Makanya dalam puasa Ramadan ini kita dalam bulan Ramadan ini kita disunnahkan untuk tadarus Al-Quran. Yang tujuannya tadi untuk apa? Saling belajar. Ya, bagus. Bentar. Ya. Dalam bulan Ramadan ada satu malam yang sangat istimewa. Apa itu? Ya, pintar, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kapan malam Lailatul Qadar? Ada yang mengatakan mulai awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu turunnya mulai nuzulul Quran. Kapan? 17 Ramadan sampai akhir Ramadan. Ada juga yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu turunnya 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, yakni tanggal 21 sampai terakhir 10 hari di bulan Ramadan. Nah, kalau kita melakukan amal ibadah dan tepat pada malam Lailatul Qadar, maka pahala atau kebaikan yang kita lakukan itu lebih baik daripada kita melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. Sampeyan sholat sunat 2 rakaat, kalau sampeyan sholatnya itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka sampeyan itu sholat 2 rakaat tersebut sama dengan sampeyan sholat selama 1000 bulan. Itu kalau bertepatan dengan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Makanya malam Lailatul Qadar itu disebut malam yang istimewa. Adanya hanya pada bulan Ramadan. Ya. Udah? Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.